Benar juga, Sus. Benar ini dengan kakak Joanna? Iya, Sus, betul. Baik kak, perkenalkan saya Feran. Saya mahasiswa program studi di Program Indit. Jadi tujuan saya kesini untuk membantu kakak mengatasi masalah kecemasan. Jadi kak, waktu yang saya butuhkan kurang lebih 5-10 menit. Ada yang ingin ditanyakan kak? Tidak ada, Sus. Baik kak, jika tidak ada, apakah kakak bersedia? Iya, Sus, saya bersedia. Oke kak, kalau begitu saya mulai ya kak ya. Ya, Sus. Sebelumnya saya minta izin ya kak untuk tanya-tanya mengenai masalah yang kakak alami. Bagaimana keadaan kakak sekarang? Saya merasa cemas, Sus. Kakak merasa cemas ya kak? Kak, kalau boleh tahu kakak mau mulai mengalami kecemasan ini sejak kapan ya kak? Saya merasa cemas sejak 2 bulan yang lalu, Sus. 2 bulan yang lalu. Saya ingin bertanya alasan kenapa kakak merasa cemas kak? 2 bulan yang lalu adik saya dan suaminya mengalami kecelakaan, Sus, dan mereka meninggal. Lalu mereka meninggalkan anak mereka yang masih umur 1 tahun, Sus. Saya bingung, Sus, harus melakukan apa untuk keponakan saya. Kalau misalnya kakak merasa cemas nih, tindakan apa yang biasanya kakak lakukan? Saya biasanya duduk merenung sambil memandang foto mereka. Lalu setelah itu saya menangis dan akhirnya saya tidur, Sus. Apakah dengan melakukan tindakan itu kecemasan yang kakak alami berkurang kak? Saya hanya merasa sedikit membaik, Sus. Tapi setelah saya bangun tidur, rasa cemas itu kembali datang. Baik kak, kalau begitu saya akan mengajarkan kakak beberapa teknik untuk mengurangi rasa cemas yang kakak alami. Tapi sebelumnya itu kak, saya ingin memberi sedikit saran nih untuk kakak. Nanti kedepannya kalau misalnya kakak merasa cemas nih, kakak boleh menceritakan masalah yang kakak alami ke orang-orang yang menurut kakak nih bisa dipercaya atau di keluarga dekat kakak. Karena dengan kakak menceritakan masalah yang kakak alami kepada keluarga kakak atau teman-teman terdekat kakak, dengan begitu nanti rasa beban yang kakak alami itu akan berkurang ya kak ya? Ya, Sus, nanti saya coba. Baik kak, kalau begitu saya akan mengajarkan teknik nih kak. Ini biasanya disebut teknik butterfly hug atau yang bisa dibilang teknik kupu-kupu. Teknik ini dapat mengurangi kecemasan yang kakak alami. Jadi nanti jika kakak mengalami kecemasan, kakak dapat mengangkat kedua tangan kakak, lalu diletakkan di tulang selangkah nih kak ya. Selanjutnya setelah kakak meletakkan ini, kakak menepuk-nepuk untuk menenangkan diri kakak. Lalu kakak memejamkan mata dan kakak bayangkan nih, misalnya kakak bayangkan suasana-suasana yang membuat kakak tuh lebih tenang begitu ya kak ya. Nah setelah kakak membayangkan hal tersebut, kakak menarik nafas dalam nih kak. Dengan cara itu kakak tarik nafas, lalu tahan selama 3 detik dan hembuskan secara perlahan. Kakak lakukan hal-hal tersebut secara terus menerus sampai kecemasan yang kakak rasakan mulai membaik. Kalau begitu apakah kakak bisa mengikuti tindakan yang sudah saya lakukan tadi ya kak? Bisa, Sus. Baik kak, kita mulai ya kak ya. Pertama, letakkan kedua tangan secara menyilang di tulang selangkah, lalu tepuk secara perlahan ya kak ya. Tepuk, tutup matanya kak. Kakak bayangkan nih, kakak bayangkan suasananya sepi atau kakak sedang berada di sungai atau di taman. Lalu setelah kakak merasa tenang, tarik nafasnya kak, tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, hembuskan secara perlahan. Oke kak, silakan. Ya, nanti kakak lah kalau misalnya kakak sedang merasa cemas, kakak dapat melakukan hal tersebut. Sus. Iya kak, baik kak, segini saja nih kak konsultasi kita pada hari ini. Nanti 2 atau 3 hari lagi saya akan kembali ke sini untuk memeriksa keadaan kakak. Bagaimana kak, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Sus. Baik kakak, jika kakak tidak ada pertanyaan, saya pamit pulang dulu ya kak ya. Iya, Sus. Oke kak, kalau begitu permisi ya kak.